Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazal M. Syakil dari kelompok B8 dengan NIM G0024154. Kali ini saya akan menjelaskan laporan praktikum anatomi tentang abdomen. Jadi, laporan yang pertama itu adalah Alif baru saja flexing ke circle tongkrongannya gara-gara perutnya mirip roti sobek pas mereka nongkrong. Teman-temannya yang merasa insecure bertanya kepada Alif bagaimana cara biar bisa six pack maksimal. Alif sebagai gimbro yang profesional memulai menjelaskan tentang anatomi otot yang bikin perut jadi kotak-kotak. A. Jelaskan tentang pembagian lapisan-lapisan dinding abdomen anterior dan posterior. B. Jelaskan sistem otot yang menyusun abdomen. C. Jelaskan struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan pada posisinya. Nah, yang pertama itu adalah dinding dari abdomen yang bagian anterior. Jadi yang pertama itu adalah lapisan terluarnya kulit. Dari paling luar itu kulit. Jadi kulit ini kan adalah bagian organ tubuh manusia yang paling luar. Nah, lalu di bawah kulit itu ada fascia superficialis atau fascia abdominalis anterolateral. Jadi ini adalah jaringan seputan abdomen. Nah, fascia ini terbagi menjadi dua, yaitu fascia Kemper dan fascia Scarpa. Kalau Kemper ini itu adalah lapisan lemak. Jadi itu adalah situs utama penyimpanan lemak dan di bawahnya itu adalah fascia Scarpa, yaitu lapisan membranosa. Nah, lalu di bawah lapisan ini itu ada fascia profunda. Kalau fascia profunda ini lapisan tipis jaringan ikat yang menutupi muskulus yang terletak di dalamnya fascia Scarpa tadi. Nah, lalu di bawah ini, lapisan ini barulah terdapat otot-otot penyusun abdominalis atau musculi et aponeurosis. Dan otot-otot pada lapisan ini itu terbagi menjadi dua, yaitu lapisan yang flat muscle atau yang datar itu, yang ini, dan vertical muscle, yaitu yang vertikal. Kalau yang flat muscle itu ada tiga, yaitu musculus obliquus internus abdominis, lalu musculus obliquus internus abdominis, lalu ada externus internus, lalu ada yang transversus abdominis. Nah, itu yang vertical muscle itu ada dua, yaitu ada musculus rectus abdominis, lalu ada musculus pyramidalis. Pyramidalis. Nah, jadi kalau yang musculus externus abdominis itu adalah yang externus itu dia berbentuk V. Yang berbentuk V pada perut kita. Lalu yang internus abdominis itu yang berbentuk itu kan lapisan yang kedua yang berbentuk superomedial, yaitu berbentuk A. Berbentuk A seperti ini. Kalau yang di atasnya tadi yang externus itu inferomedial yang bentuk V. Nah, lalu pada di bawahnya lagi itu ada musculus transversus abdominis. Ini adalah beberapa otot yang membentuk linea alba. Linea alba itu adalah yang pada tengah ini. Nah, lalu ada vertical muscle. Vertikal itu ada rectus abdominis sama pyramidalis. Yang ini. Lalu di bawah lapisan-lapisan otot pada itu ada fascia transversalis. Fascia transversalis ini adalah yang menutupi flat muscle tadi yang di atasnya. Lalu di bawahnya itu ada lagi fascia extraperitonealis, yaitu jaring lemak. Lalu di bawahnya ada peritoneum parietale dan itu. Lalu yang kalau dari posterior itu ada hampir sama tapi otot penyusunnya itu berbeda. Kalau yang posterior itu, yang pertama itu ada kulit, lalu di bawah kulit itu ada fascia superficialis dorsi, lalu di bawahnya itu ada musculus. Nah, itu kan ada
pada posterior ini ada 4 lapisan muskulus. Lalu yang pertama itu adalah muskulus latissimus dorsi. Lalu ada lapisan kedua dan lapisan ketiga itu sama penyusunnya, yaitu musculus multifidus, musculus interspinalis, dan musculus obliquus internus abdominis. Itu yang lapisan kedua dan ketiga. Lalu yang lapisan keempat itu ada musculus quadratus lumborum, lalu musculus iliopsoas, lalu dan musculus transversus abdominis. Nah, pada lapisan yang posterior ini, di bawah lapisan otot itu ada fascia extraperitonealis atau jaringan lemak lagi. Lalu di bawahnya itu ada peritoneum perietale. Nah, lalu lanjut yang bagian kedua itu adalah penggantung pada organ-organ pencernaan. Nah, itu alat penggantungnya itu ada 3, ada mesenterium, ada omentum, dan ada ligamentum peritonei. Yang pertama itu ada mesenterium. Mesenterium itu adalah lipasan ganda peritoneum yang luas dan membentuk kipas. Itu terdapat pada menghubungkan jejunum dan ileum dengan dinding posterior abdomen. Di sekitar sini berarti ya. Nah, itu yang mesenterium. Lalu juga ada omentum. Omentum itu membentang dari gaster dan proximal duodenum dan kan ke organ sekitarnya. Jadi omentum itu ada 2, yang mayor sama yang minor. Kalau pada yang mayor itu terdapat ligamentum 4, yaitu gastrolienalis, gastrocolica, gastrosplenica, lalu splenorenalis. Lalu yang minor itu, omentum minus, itu ada 2 struktur ligamentum, yaitu ligamentum hepatogastrium, lalu ada ligamentum hepatoduodenale. Lalu juga ada yang terakhir strukturnya ligamentum peritonei. Itu tuh ada 2, yaitu pada hepar yang menghubungkan hepar itu dihubungkan dinding abdomennya itu dihubungkan oleh ligamentum falciform. Lalu ada kalau duodenum itu digabungkan oleh ligamentum hepatoduodenale. Kalau hepar dengan gaster itu ligamentum hepatogastricum. Lalu kalau gaster itu pada gaster dan diafragma itu dihubungkan melalui ligamentum gastrosplenica. Kalau pada lien itu gastrosplenica. Kalau gaster ke kolon itu gastrocolica. Lalu dan jelaskan sistem otot yang menyusun abdomen itu ketinggalan. Maaf. Lalu yang kalau otot itu seperti yang sudah dijelaskan tadi itu ada otot posterior itu ada lapisan-lapisannya, lalu ada 4 lapisan. Yang lapisan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Lalu yang pada otot yang anterior itu juga ada lapisan-lapisannya. Lalu pada otot-otot yang posterior itu ada membentuk suatu struktur, yaitu vagina musculi recti abdominis. Ini itu adalah sarung aponeurosis yang membungkus musculi rectus abdominis dan pyramidalis yang terbentuk oleh suatu lapisan aponeurosis dari musculus obliquus externus abdominis, musculus obliquus internus abdominis, dan musculus transversus abdominis. Yang ini, vagina musculi recti abdominis. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazil M. Syakil dengan NIM G00241454 dari kelompok B8. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan laporan praktikum anatomi 1.3 tentang traktus digestivus superior. Jadi laporannya itu adalah ini adalah seorang mahasiswa yang sangat gemar menghadiri acara makan bersama, terutama di restoran dengan konsep all you can eat. Namun, pada suatu kesempatan, Randy merasa tidak nyaman karena cepat merasa kenyang, padahal baru saja memulai makanannya. Hal ini membuatnya khawatir ada yang tidak normal dalam sistem pencernaannya. Sebagai teman yang baik, jelasin ke Randy tentang traktus digestivus superior, mulai dari mulut sampai lambung, serta gimana kompensasi sphincter dan gerakan pencernaan saat dia lagi makan rakus di all you can eat. Nah, jadi pada organ pencernaan kita itu dimulai dari
oris atau mulut. Lalu dari oris atau mulut itu lanjut ke orofaring, faringolaring, lalu ke esofagus. Lalu setelah dari esofagus itu baru ke lambung. Nah, jadi yang pertama itu adalah mulut dulu atau cavitasoris. Cavitasoris itu bagian tubuh merupakan awal dari saluran pencernaan dan itu gunanya untuk mengunyah. Rongga mulut ini dilapisi oleh mukosa oral atau tunika mukosa oris yang ditutupi oleh epitel squamous berlapis. Nah, pada mulut ini juga terdapat lidah atau lingua. Jadi dia tuh punya dua fungsi sebagai motorik dan sensorik. Kalau motorik berarti untuk mengunyah dan sensorik itu berarti untuk mengecap. Nah, pada lidah ini itu dibagi menjadi dua, yaitu ada pars presculcalis linguae atau 2/3 anterior dan pars postculcalis linguae atau 1/3 posterior. Kalau yang pars presculcalis linguae itu terdapat papilla-papillae yang beragam, yaitu ada papillae filiformes, papillae fungiformes, papillae velletae, dan papillae foliatae. Sedangkan pada pars postsulcalis linguae itu banyak noduli limfatiki di tunika submukosa. Lalu pada lidah itu juga terdapat otot-otot dan ototnya itu terbagi menjadi dua, otot intristik dan yang ekstristik. Kalau yang intristik itu misalnya itu adalah musculus longitudinalis superior, lalu musculus longitudinalis inferior, lalu musculus transversus linguae, lalu ada musculus verticalis linguae. Lalu kalau yang ekstristiknya itu ada musculus geneglossus, ada musculus hyglossus, musculus styloglossus, lalu musculus pataloglossus. Nah, lalu setelah dari mulut itu makanan akan selain lidah itu juga ada lagi struktur lainnya, yaitu kelenjar liur atau glandula salivariae majores. Itu ada 3 pada mulut kita, yaitu ada glandula parotidea. Nah, itu letaknya di sekitar pipi. Lalu ada glandula submandibularis, itu letaknya ada di bawah dekat tulang mandibula atau di rahang. Lalu ada glandula sublingualis, itu ada letaknya itu ada di bawah lidah seperti namanya. Lalu selain itu juga ada terdapat struktur gigi, yaitu ada gigi atau dentes, yaitu dentes incisivi atau gigi seri, ada dentes caninus atau gigi taring, ada dentes premolar, yaitu palihan sebelum geraham, lalu ada dentes molar atau gigi geraham. Nah, setelah itu makanan akan masuk ke orofaring. Nah, orofaring ini ada terbagi menjadi 3, yaitu nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Orofaring atau yang disebut juga sebagai mesofaring itu membentang setinggi vertebra cervix 2-3. Lalu setelah itu makanan akan masuk ke esofagus. Nah, esofagus ini terbagi juga menjadi 3. Kalau dari ujung ke ujung itu dari vertebra cervical 6 sampai vertebra thoracalis 11. Kalau dibagi-bagi itu ada pars cervicalis, ada pars thoracalis, lalu ada pars abdominalis. Nah, kalau yang thoracalis itu dari VC6 sampai vertebra 1, lalu kalau yang thoracalis itu dari thoracalis 1 sampai thoracalis 10, lalu yang pars abdominalis itu dari thoracalis 11 sampai 12. Nah, meskipun sebenarnya masih thoracalis itu yang abdominalis itu, tapi karena letaknya itu ada di bawah diafragma, maka itu dikatakan organ yang abdominalis. Pada esofagus juga terdapat
penyempitan atau angustia. Hal itu terjadi karena terjadi pendesakan dari organ-organ lainnya. Sebenarnya yang didesak itu juga bersamaan dengan trakea. Namun kan trakea ada cincin-cincin tulang rawannya yang atau kerokoid kartilagnya itu yang membuat strukturnya itu menjadi kaku sehingga yang tertekan itu adalah esofagus. Nah, yang pertama itu adalah angustia superior. Nah, ini tuh pintu masuk dari esofagus kita. Lalu yang kedua itu ada angustia media yang di tengah. Itu terjadi karena ada pendesakan oleh arcus aortae. Lalu yang ketiga itu ada angustia inferior yang di bawah, yaitu penyempitan ketika melalui diafragma. Lalu makanan akan lanjut masuk ke lambung. Di lambung itu atau gaster. Gaster itu adalah organ yang terletak di bagian epigastrika, umbilicalis, dan hipokondria sinistra. Nah, gaster itu terbagi 4 secara utamanya, yaitu ada pars cardiaca di awal sini, terus ada fundus, lalu ada corpus atau badannya, body, lalu ada pyloric. Nah, kalau pada lambung itu juga ada lubang-lubangnya. Yang pertama itu ada di atas, ini adalah tempat esofagus masuk ke gaster. Meskipun di sini tidak ada sphincter, namun di situ juga terdapat sphincter gastroesophageal yang mencegah makanan untuk naik ke atas esofagus dan asam lambung naik ke atas esofagus. Lalu yang di bawah itu ada orificium pyloricum. Nah, itu di bawah. Ini gunanya itu untuk katup mengatur kecepatan pengeluaran isi gaster ke duodenum. Nah, lalu pada gaster itu juga terdapat lapisan otot. Kalau dari luar ke dalam itu ada tunica serosa, lalu ada di dalamnya lagi ada tunica muscularis, yaitu ada stratum longitudinale, lalu ada di bawahnya lagi itu ada stratum circular, lalu ada stratum oblique. Nah, itu adalah otot-otot yang ada pada gaster. Lalu di bawahnya itu ada tunisa submucosa, lalu ada tunisa mucosa. Jadi otot-otot pada gaster itu akan melakukan gerakan mengocok dengan kuat sehingga makanan padat dapat dihancurkan akibat hentakan dan tumbukan dengan dinding dari gaster. Nah, nanti akan makanan-makanan yang hancur akan lebih mudah dicerna oleh duodenum. Baiklah, sekian laporan saya tentang traktus digestivus superior. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazal M. Syakil dengan NIM G0024154 dari kelompok B8. Kali ini saya akan melakukan laporan praktikum anatomi 1.3 tentang traktus digestivus inferior. Jadi laporan yang ketiga itu adalah Andre, seorang mahasiswa tingkat akhir, merasa tidak nyaman setelah mengkonsumsi makanan cepat saji selama sebulan penuh karena kesibukan menyelesaikan skripsi. Ia sering mengalami perut kembung, rasa tidak nyaman di bagian perut, dan gangguan buang air besar. Dalam obrolan ringan di kampus, Andre mengeluh kepada Anda. Sebagai teman yang baik, jelaskan kepada Andre tentang traktus digestivus inferior. Pertama, jelaskan tentang perbedaan jejunum dan ileum. Kedua, jelaskan struktur bangunan di kolon. Yang ketiga itu jelaskan struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Yang pertama itu adalah perbedaan dari jejunum dan ileum. Yang pertama bisa kita lihat dari letaknya. Kalau dari letaknya itu, jejunum itu berada di regio umbilicalis, sedangkan yang ileum itu berada di kanan bawah cavum abdomen pelvis. Lalu dari warnanya, kalau jejunum itu warna itu lebih merah gelap, sedangkan kalau yang ileum itu lebih pink muda.
Nah, lalu kalau berdasarkan diameternya, jejunum itu diameternya itu 2-4 cm, kalau yang ileum itu 2-3 meter. Lalu kalau dari dindingnya atau otot yang menyusunnya atau otot polosnya itu, kalau yang ileum itu lebih tipis, sedangkan kalau yang jejunum itu lebih tebal. Vaskularisasinya juga kalau yang jejunum itu vaskularisasinya lebih banyak, sedangkan kalau yang ileum vaskularisasinya itu lebih sedikit. Lalu yang paling bisa membedakan itu dari fasa rektanya. Kalau yang ileum itu kan fasa rektanya itu panjang, sedangkan kalau yang ileum itu panjang. Sedangkan kalau yang jejunum itu panjang-panjang, kalau yang ileum itu pendek-pendek. Tapi kebalikannya, kalau yang arkadesnya itu yang ini lebih kompleks dan lebih bersusun, yang ileum kalau yang jejunum itu cuman 1-2 tingkat. Lalu lemak, kalau berdasarkan lemak mesenterinya juga kalau yang ileum itu lebih banyak, sedangkan yang jejunum itu lebih sedikit. Dan kalau dari plika sirkularisnya itu, kalau yang jejunum itu besar, tinggi, dan rapat, sedangkan kalau yang ileum itu sedikit dan jarang, bahkan tidak ada di bagian distal. Lalu yang kedua itu adalah jelaskan struktur bangunan kolon. Di kolon itu ada terdiri dari 4 bagian, yaitu kolon ascenden, lalu kolon transversum, lalu ada kolon descenden, lalu ada kolon sigmoideum. Kalau yang ascenden itu organ retroperitoneal, kalau yang transversum itu intraperitoneal, kalau yang descenden dia itu retroperitoneal, kalau yang sigmoideum itu intraperitoneal. Nah, bangunan-bangunan yang dapat ditemukan pada kolon itu, yang bangunan-bangunan umumnya itu, yang pertama ada Taina coli. Nah, jadi Taina coli itu adalah bangunan yang dibentuk oleh stratum longitudinale tunica muscularis. Itu ada 3, ada Taenia ommentalis, Taenia libera, sama Taenia mesocolica. Kalau yang mesocolica ini pelekatan mesokolon. Nah, ini terdapat pada bagian dorsal. Kalau sedangkan pada kolon ascenden dan descenden itu terletak di medial. Nah, kalau yang ommentalis itu terletakannya dari omentum majus. Kalau yang Taenia libera ini adalah tidak dilekati oleh bangunan. Hanya tidak terdapat pada appendix dan rectum, karena ketiga itu bergabung menjadi stratum longitudinale. Lalu yang bisa kita temukan selanjutnya itu adalah incisura dan haustra. Incisura dan haustra ini terjadi karena panjang taenia itu kan lebih pendek daripada stratum circularenya, sehingga stratum circulare itu melipat-lipat ke dalam dan membentuk plika seminularis. Sedangkan yang keluar itu membentuk haustra, dan diantara itu namanya itu ada incisura, lekukannya. Lalu dapat kita temukan juga plika semilunaris. Nah, ini tuh ditutupi oleh mukosa yang ikut melipat dan tidak terdapat villi. Lalu juga kita bisa temukan appendix epiploicae. Nah, ini adalah kantung-kantung kecil yang berisi lemak. Ini dibentuk oleh tunica serosa kolon dan terdapat banyak pada kolon transversum. Yang ketiga itu adalah jelaskan struktur yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Jadi pengeluaran feses itu dipengaruhi oleh otot pada anus dan rektum di manusia. Ototnya itu adalah otot sphincter. Ada musculus sphincter ani internus, itu otot polos. Lalu ada musculus corrugator ani, otot polos juga. Lalu ada musculus sphincter ani externus, itu adalah otot skelet. Dan yang keempat itu adalah musculus puborectalis, yaitu otot skelet juga. Dan otot sphincter inilah yang membantu pengeluaran feses pada manusia. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.